warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan politik desa. Desa tak lebih hanya sebagai menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesain oleh pemerintah di atasnya, mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini, regulasi tentang desa telah diatur khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan desa bukan lagi local state government, tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat hibrid antara self-governing community dan local self-government. Undang-undang desa memberi kesan adanya desa baru. Baru dalam pengertian regulasi yang baru, kedudukan desa, serta pola pengelolaan desa yang baru. Desa dalam perspektif undang-undang sebelumnya merupakan desa lama. Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara desa lama dengan desa baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi. Artinya, desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari pemerintah kabupaten atau kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara desa baru yang diusung oleh Undang-Undang Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Paradigma baru mengenai desa juga sejalan dengan peran kepala desa dalam memimpin desa di era pembaharuan desa sekarang ini. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan kepala desa atau desa adat mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kemudian ada tipe kepemimpinan kepala desa yang terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan regresif, dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis,
Secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan. Terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa, baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa, dan lainnya sudah pasti akan ditolak. Desa yang hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis, serta desa-desa yang tunduk pada kebijakan dan regulasi negara biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini. Yang kedua yaitu kepemimpinan konservatif involutif. Model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi kepala desa. Yang ketiga yaitu kepemimpinan inovatif progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan, serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian, kepala desa justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakat. Aspek yang paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi. Hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan, dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan, yaitu kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya. Kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan kewenangan. Nah, desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desa yang merujuk pada pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud yaitu menyebutkan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa ataupun yang muncul karena perkembangan desa. Nah, seperti pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, perpustakaan desa, dan jalan desa. Nah, Undang-Undang Desa juga merinci kewenangan lokal berskala desa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Nah, pada Permen Desa PDTT nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang mengatur lebih rinci apa saja kewenangan lokal skala desa itu. Nah, di bidang pemerintahan desa, kewenangan lokal skala desa meliputi penetapan dan penegasan batas desa, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, penetapan organisasi pemerintahan desa, penetapan BUM desa, penetapan APB desa, penetapan peraturan desa, dan lainnya.
Kemudian kewenangan di bidang pembangunan desa meliputi pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Di bidang kemasyarakatan desa, kewenangan lokal berskala desa meliputi membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah masyarakat desa, membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa, serta melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain pengembangan seni budaya lokal, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan difabel. Nah, berdasarkan pembagian tipe kepemimpinan di desa, sikap atau pola yang akan dilakukan dalam melaksanakan kewenangan lokal skala desa yaitu sebagai berikut. Pada pemerintahan desa, nah, tipe kepemimpinan regresif menurutnya adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain, dan apa yang diucapkan olehnya adalah keputusan desa dan harus dipatuhi. Nah, kemudian selain itu kepemimpinan ini seringkali menolak untuk transparan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sementara kepemimpinan konservatif involutif memaknai pemerintahan cenderung normatif serta prosedural, menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada. Dalam hal akuntabilitas, tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, dan hanya mengikuti tata tertib yang ada. Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif progresif memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi atau prakarsa masyarakat, transparan, serta mengedepankan akuntabilitas kinerja. Yang kedua yaitu pada pembangunan desa. Nah, rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif, pembangunan desa harus sesuai dengan kemauannya. Program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya. Sementara kepemimpinan konservatif involutif akan melaksanakan pembangunan desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada, dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif, pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proyek pembangunan. Yang ketiga, kemasyarakatan desa. Kewenangan lokal skala desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban pada masyarakat. Pada kepemimpinan regresif, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban ditangani oleh dirinya sendiri. Pemimpin ini akan mengontrol kehidupan masyarakat desa bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan dirinya dan akan ditindak. Nah, tipe kepemimpinan konservatif involutif dalam hal menjaga ketentraman secara prosedural akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan kepolisian atau Babinsa. Sedangkan pada tipe kepemimpinan inovatif progresif akan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk untuk bersama-sama
menjaga ketentraman dan ketertiban desa. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana kewenangan lokal skala desa, pemberdayaan desa dilakukan dengan cara mendampingi masyarakat agar berdaya. Pada kepemimpinan regresif, biasanya dia menolak untuk mendampingi masyarakat desa. Masyarakat yang berdaya dianggap akan mengancam posisinya. Kepemimpinan konservatif involutif hanya akan memperdayakan keluarga, kerabat, ataupun masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif akan melakukan pemberdayaan desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat. Selain itu, tipe kepemimpinan ini akan melaksanakan kaderisasi dan menyiapkan kader-kader desa serta membuka akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa. Kemudian ada kepemimpinan dalam musyawarah desa. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, dalam menyelenggarakan musyawarah desa, dalam penyelenggaraannya dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan pada hak dan kewajiban masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah desa juga dilakukan mendorong atau melibatkan seluruh masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh perempuan dan lain sebagainya. Dan faktor atau kunci lainnya yaitu peran ketua BPD sebagai pemimpin dalam jalannya musyawarah desa. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.